Di Indonesia terkenal dengan berbagai suku, budaya, dan bahasa. Dari berbagai suku di Indonesia, ada beberapa suku yang jarang bahkan tidak pernah terekspos dunia luar atau lingkungan sekitar. Suku apa saja itu? Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, berikan komentar untuk video ini, dan share ke media sosial lainnya. Inilah suku-suku yang jarang terekspos dunia luar. Yang pertama adalah suku Mante. Arkeolog Universitas Syekh Kuala, Dr. Husaini Ibrahim MA menceritakan asal muasal suku Mante di Aceh. Berdasarkan literasi sejarah, suku Mante termasuk suku bangsa Melayu kuno yang diperkirakan datang ke Aceh sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan pernyataan Husaini, suku ini berasal dari Champa, Kamboja. Sejak dulu diketahui suku Mante suka menyendiri di hutan. Awalnya suku Mante mendiami hutan di kawasan Aceh Besar, daerah Jantung. Kemudian menyebar ke sejumlah besar hutan di Aceh seperti Tangse, Guepang, Pidi, dan Aceh Tengah. Suku Mante mengasingkan diri ke dalam hutan. Hal ini yang membuat suku Mante pada saat ini dianggap sudah punah karena sulit ditemukan keberadaannya. Tetapi sebuah video viral menampilkan sosok yang dianggap sebagai suku Mante. Di beberapa akun YouTube terdapat perjumpaan dengan suku Mante. Dan yang kedua adalah suku Kubu atau suku anak dalam di Jambi. Suku Kubu atau yang biasa disebut suku anak dalam adalah satu suku minoritas yang hidup di wilayah provinsi Jambi di Sumatera dan Sumatera Selatan. Menurut tradisi lisan, suku Kubu merupakan orang Malu sesat yang lari ke hutan rimba di sekitar air hitam, Taman Nasional Bukit 12. Mereka kemudian disebut Moyang Segayo. Tradisi lain menyebutkan mereka berasal dari Paguruyong yang mengungsi ke Jambi. Ini diperkuat dengan kenyataan adat suku anak dalam memiliki kesamaan bahasa dengan suku Minangkabau. Suku anak dalam hidup secara nomaden, yaitu berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan lainnya. Mereka berburu dan meramu untuk memenuhi kebutuhan makanan. Akan tetapi dari mereka sekarang sudah ada yang memiliki lahan karet dan lahan pertanian lainnya. Walau belum punah, namun kondisi suku anak dalam sangat memprihatinkan dan terancam. Kondisi ini disebabkan oleh semakin sedikitnya wilayah hutan untuk mereka jelajahi karena penebangan hutan yang terjadi di Jambi dan Sumatera Selatan. Penyebab lainnya, Taman Nasional Bukit 12 itu sendiri. Setelah diresmikan, mereka kehilangan hak untuk mengelola hutan. Pencemaran air sungai juga turut memperburuk keadaan.
karena suku anak dalam masih bergantung dengan air sungai sebagai sumber air mereka. Oleh sebab itu, marilah kita tetap menjaga kelestarian hutan. Jangan menebang pohon, tetapi marilah kita menanam pohon. Karena masih ada saudara-saudara kita, suku anak dalam, yang membutuhkan bantuan kita. Dan yang ketiga, suku Polahi di Gorontalo. Polahi yang artinya pelarian merupakan sebutan orang Gorontalo untuk suku terasing yang hidup di pedalaman hutan Balio Huta, Provinsi Gorontalo. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, sejatinya suku Polahi merupakan warga Gorontalo yang pada waktu penjajahan Belanda dulu melarikan diri ke hutan. Pemimpin mereka waktu itu tidak mau dijajah oleh Belanda. Mereka hidup beradaptasi dengan hutan. Setelah Indonesia merdeka, turunan Polahi masih tinggal di hutan. Sikap anti penjajah tersebut terbawa terus secara turun-temurun, sehingga orang lain dari luar suku Polahi dianggap penindas dan penjajah. Keterasingan mereka di hutan membuat suku Polahi tidak terjangkau dengan etik sosial, pendidikan, dan agama. Keturunan suku Polahi menjadi warga yang sangat termarginalkan dan tidak mengenal tata sosial pada umumnya. Mereka juga tidak mengenal baca dan tulis. Dulu suku Polahi tidak mengenal pakaian. Mereka hanya menggunakan semacam cawat yang terbuat dari kulit kayu atau daun woka untuk menutupi kemaluan mereka. Sedangkan di bagian dada dibiarkan terbuka, termasuk wanitanya. Tetapi sekarang mereka sudah mulai menggunakan pakaian. Mereka sudah berpakaian layaknya warga lokal lainnya. Kebiasaan primitif yang hingga kini masih dipertahankan oleh suku Polahi adalah kawin dengan sesama saudara. Bagi mereka, kawin dengan sesama saudara kandung adalah cara mempertahankan keturunan suku Polahi. Mereka tidak mengerti bahwa incest dilarang. Dibandingkan dengan suku-suku pedalaman lainnya di Indonesia, mungkin hanya suku Polahi yang mempunyai kebiasaan primitif ini. Yang keempat, suku yang tidak pernah terekspos oleh dunia luar, yaitu suku Korowai di Papua. Suku Korowai adalah suku yang baru ditemukan keberadaannya sekitar 30 tahun yang lalu di pedalaman Papua, Indonesia, dan berpopulasi sekitar 3.000 orang. Sampai tahun 1970-an mereka tidak mengetahui keberadaan setiap orang selain mereka. Suku Korowai mendiami wilayah Kaibar, Kabupaten Mapi, Papua. Suku Korowai baru ditemukan oleh misionaris Belanda pada tahun 1974. Suku terasing ini hidup di rumah yang dibangun di atas pohon, disebut sebagai rumah tinggi. Beberapa rumah mereka bahkan bisa mencapai ketinggian sampai 50 meter dari permukaan tanah. Rumah-rumah panggung ini didesain sedemikian rupa sehingga terlindung dari banjir, kebakaran, atau serangan hewan liar. Setiap rumah panggung biasanya dihuni satu klan. Tempat tinggal ini dibagi menjadi dua, yaitu daerah khusus pria dan wanita. Suku Korowai sehari-hari hanya mengenakan pakaian dari dedaunan.
Mereka dikenal sebagai pemburu ulung dan memiliki berbagai bentuk senjata yang disesuaikan dengan buruannya. Untuk membunuh babi, misalnya, mereka memiliki tombak khusus yang berbeda dari tombak untuk menebang sagu, atau bahkan untuk membunuh manusia. Suku Korowai sejauh ini masih memiliki kebiasaan primitif, yaitu memakan daging manusia. Namun ritual ini sudah jauh berkurang sejak mereka mulai mengenal dunia luar. Suku Korowai tidak mengonsumsi daging manusia secara sembarangan, sebab berdasarkan kepercayaan setempat, suku Korowai hanya membunuh manusia yang dianggap melanggar aturan terhadap kepercayaan mereka. Jadi bagi suku Korowai, membunuh dan memakan daging manusia adalah bagian dari sistem peradilan pidana mereka. Bagi sebagian besar orang, kanibalisme mungkin sesuatu yang tak masuk akal dan mengerikan pada zaman modern seperti sekarang. Faktanya, hal ini masih dijumpai di Korowai. Meski dengan alasan-alasan khusus, hampir semua orang dalam suku Korowai pernah ikut memakan daging manusia. Jadi, bagi mereka kanibalisme bukan sesuatu yang tabu. Suku yang tidak terekspos dunia luar berikutnya adalah suku Samin di Jawa Tengah. Suku Samin adalah satu suku yang ada di Indonesia. Mereka adalah keturunan para pengikut Samin Suro Sentiko yang mengajarkan sedulur sikep, di mana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Bentuk yang dilakukan adalah menolak membayar pajak, menolak segala peraturan yang dibuat pemerintah kolonial. Suku Samin sering memusingkan pemerintah Belanda maupun penjajahan Jepang. Karena sikap itu, sikap yang hingga sekarang dianggap menjengkelkan oleh kelompok di luarnya. Masyarakat Samin sendiri juga mengisolasi diri. Bahkan baru pada tahun 1970-an mereka baru tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Kelompok Samin ini tersebar sampai Jawa Tengah, namun konsentrasi terbesarnya berada di kawasan Blora, Jawa Tengah, dan Bojonegoro, Jawa Timur, yang masing-masing bermukim di perbatasan kedua wilayah. Jumlah mereka tidak banyak dan tinggal di kawasan pegunungan Kendeng di perbatasan dua provinsi. Kelompok Samin lebih suka disebut wong sikep karena kata Samin bagi mereka mengandung makna negatif. Orang luar Samin sering menganggap mereka sebagai kelompok yang lugu, tidak suka mencuri, menolak membayar pajak, dan acap menjadi bahan lelucon terutama di kalangan masyarakat Bojonegoro. Pengikut ajaran Samin punya tidak ajaran, yaitu tidak bersekolah, tidak memakai peci, tapi memakai iket atau udeng, yaitu semacam kain yang diikatkan di kepala. Tidak berpoligami, tidak memakai celana panjang dan hanya pakai celana selutut. Tidak berdagang dan penolakan pada kapitalisme. Pakaian orang Samin biasanya berupa baju lengan panjang tanpa kerah berwarna hitam. Laki-laki memakai ikat kepala. Untuk pakaian wanita bentuknya kebayanya lengan panjang, berkain sebatas di bawah tempurung lutut atau di atas mata kaki.
Itulah suku-suku di Indonesia yang tidak pernah terekspos oleh dunia luar atau lingkungan. Bahkan mungkin sekarang kita jarang mendengar nama-nama suku tersebut. Biarlah video ini boleh menjadikan pembelajaran bagi setiap kita. Jangan lupa untuk subscribe, berikan komentar pada video ini, dan bagikan ke media sosial lainnya. Terima kasih.